Terus gue orangnya suka dengerin opini-opini dari orang gitu kan. Terus juga gue pendengar yang baik. Terus gue orangnya santai dan juga gue orangnya cinta damai. Jadi gue tuh menghindari konflik dan juga gue tuh nggak langsung to the point lah supaya menghindari konflik itu terjadi. Yang kayak gue tadi bilang, gue tuh orangnya lebih mendem gitu. Vincent, Halo Lin. masih lah kita. Ya boleh lah, supaya nggak kaku-kaku banget kita. Ngapain kita di sini? Gak apa, gue pengen ngobrol-ngobrol aja biar kita lebih Ini. Gue kalau berada di dalam suatu tekanan sih, gue cenderung orang yang lebih emosional dibanding orang lainnya. Jadi gue biasa lebih memakai perasaan gue dibanding logika gue. Ujungnya itu gue bakal biasanya gue bakal moody dan gue bakal nggak suka sama keadaan yang menekan gue tersebut. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi gue nih, saat gue berada di dalam suatu tekanan, gue jadi lebih produktif dan lebih efektif dalam mengerjakan suatu hal yang lagi gue kerjain kayak gitu. Jadi semakin tinggi gue di press, di push, itu berbanding lurus sama apa yang gue dapat dalam hal produktivitas gue dan efektivitas gue dalam bekerja kayak gitu sih kurang. Kalau gue orangnya cukup kuat. Jadi kalau ada tekanan-tekanan yang ada, gue lebih tahan banting lah istilahnya. Gue orangnya cenderung lebih slow, lebih santai, terus nggak terlalu mikirin sih kalau ada tekanan-tekanan yang ada. Soalnya kan tekanan ada juga untuk membuat kita lebih level up dan improve diri kan. Jadi emosi gue cukup stabil dan cenderung tenang sih kalau diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang menekan ataupun juga orang-orang yang menekan gitu. Tangguh yang katanya moody terus juga marah. Nah, gimana sih cara lu untuk menanggepinnya itu? Simple sih gue. Biasa gue curhat ke orang yang udah gue kenal deket nih. Gue ceritain nih apa yang gue rasain segala macam, gue ditekan segala macam. Dan setelah dia ngasih gue feedback, gue bakal mempertimbangkan hal baik dari apa yang gue alamin sekarang. Gue lebih memikirkan hal baiknya lah. Jadi gue lebih hal gue ke pressure lebih turun dan hal baiknya lebih gue pertimbangin. Sehingga membuat gue lebih tenang di situ. Nah kalau lu kan bilang lu gak pernah kesel ya sama apa yang kalau lu lagi ditekan segala macam. Apa mungkin lu gak pernah sedikit pun ngerasa kesel atas tekanan yang lu terima, entah dari orang atau keadaannya? Kalau kesel sih ya, kesel mah sering lah. Kesel soalnya wajar lah ya, manusia kesel itu wajar. Tapi biasanya pas gue lagi kesel nih, gue biasanya juga sama sih kayak lu, kayak gue cerita lah ke teman-teman gue, teman-teman terdekat gue lagi kesel loh sama si ini gitu. Dan biasanya gue tuh nggak to the point gitu loh ke orang yang gue keselin gitu. Biasanya gue lebih mendem gitu loh kalau gue lagi kesel sama orang itu, biar konflik itu nggak terjadi. Kalau gue ya, dalam mengambil sebuah keputusan biasanya gue penuh pertimbangan. Terus gue juga tanya ke beberapa orang dulu sih sebelum gue memutuskan suatu hal gitu ya, untuk minta pendapat. Itu biasanya kayak gue tanya-tanya, demokrasi lah istilahnya. Contoh kecilnya nih ya, kayak gue mau beli suatu barang nih, gue tuh bakal tanya ke beberapa orang dulu untuk minta pendapat gitu. Gue bakal tanya ke A, ke B, even ke C gitu. Buat gue tuh bener-bener firm, oke deh, gue mau beli barang ini dengan merek ini dan jenis ini gitu. Dan gue tuh biasanya dalam mengambil sebuah keputusan selalu mempertimbangkan sebab dan akibat dari keputusan yang gue ambil atau keputusan yang gue buat sih.
Kalau gue harus dihadapkan dengan mengambil keputusan, sebenarnya gue bukan orang yang sulit untuk mengambil suatu keputusan sih, even itu kecil atau besar ya. Kalau keadaan memaksa gue untuk memutuskan hal itu secara cepat, gue sejujurnya akan mudah untuk memutuskan hal itu dengan pertimbangan dan pemikiran gue tentunya. Tapi dalam pengalaman pribadi gue nih, di dalam organisasi kan kita nggak mungkin ya selalu memaksakan keputusan kita, kehendak kita atau pemikiran kita. Jadi biasanya nih kan ada beberapa pendapat nih, ada 1, 2, 3 pendapat orang. Dalam pengalaman pribadi gue lebih sering keputusan gue yang diambil karena gue lebih mendominasi keputusan itu. Jadi gue lebih mempengaruhi mereka tentang plus minus keputusan mereka, keputusan gue. Jadi ujungnya lebih sering keputusan gue yang diambil karena gue lebih mendominasi dalam debat tersebut misalnya. Gue pengen nanya lu tentang, kan lu bilang nih, lu selalu mempertimbangkan sesuatu dari pendapat orang. Jadi kalau lu mau memutuskan A, lu harus nanya pendapat A, B, C misalnya gitu. Kalau lu harus dihadapkan dengan deadline yang ketat untuk memutuskan sesuatu hal, tetap lu harus pertimbangin ke orang lain. Lu gak bisa sama sekali harus gue putusin di sini gitu. Kalau gue ya, secara pribadi gue nih ya, gue biasanya itu tetap bakal tanya orang sih, supaya gue tuh benar-benar yakin gitu kalau keputusan yang gue ambil tuh benar-benar tepat gitu. Kalau gue bisa ngambil keputusan gue, tapi gue tuh benar-benar harus pikirin plus minus dari keputusan yang gue ambil itu. Jadi dengan gue mikirin plus minusnya itu, gue biasanya tanya ke temen dan juga nge-push orang itu gitu buat jawab cepat gitu. Nah kalau tadi yang lu bilang itu, lu cepat ngambil keputusan, itu lu nggak dengerin respon-respon dari orang gitu? Gue sih tetap dengerin pendapat orang, tapi gue kebanyakan keputusan itu yang diambil keputusan gue karena gue lebih mendominasi gitu. Gue jelasin kenapa gue ngambil ini plus minusnya segala macam. Tentu gue dengan pertimbangan dan pemikiran gue yang gue udah bikin matang-matang ya. Kalau gue pada dasarnya itu gue berteman atau menjalin relasi itu nggak pilih-pilih orang sih. Jadi gue berteman dengan siapa aja karena pada dasarnya gue orang yang ramah dan suka menjalin relasi dengan orang baru. Jadi semakin gue ketemu orang baru, gue bisa kenal itu gue makin senang. Gue bisa tahu makin kenal banyak orang gitu, sifat-sifat orang. Tapi kalau harus diperkecil dan kalau dibilang untuk nyamannya gue berteman nih, gue lebih nyaman sama orang yang bisa gue atur atau gue kontrol gitu dibanding orang yang punya kemauan keras sendiri atau punya keputusannya sendiri. Karena gue pada dasarnya sejujurnya gue lebih suka memegang otoritas daripada di bawah otoritas tersebut. Jadi gue lebih nyaman bertemu sama orang atau berteman sama orang yang bisa gue atur dengan kasarnya gitu. Kalau gue dalam berhubungan itu biasanya gue tuh easy going. Jadi kayak misalnya nih, ke Bogor yuk, gas gitu. Ke Bandung yuk, tacu. Nah biasanya orang-orang yang stabil tuh yang kayak gitu-gitu tuh, yang apa-apa gas, apa-apa tacu gitu kan. Terus gue orangnya suka dengerin opini-opini dari orang gitu kan. Terus juga gue pendengar yang baik. Terus gue orangnya santai dan juga gue orangnya cinta damai. Jadi gue tuh menghindari konflik dan juga gue tuh nggak langsung to the point lah supaya menghindari konflik itu terjadi. Yang kayak gue tadi bilang, gue tuh orangnya lebih mendem gitu. Nah tadi gue mau nanggepin nih, lu kan deket sama orang-orang yang bisa lu atur gitu. Tapi gimana kalau teman-teman terdekat lu itu yang deket sama lu nih, orang-orang yang nggak bisa diatur? Pertanyaan bagus. Jadi gini, itu challenge buat diri gue sendiri. Kayak kalau gue punya teman dekat gue nih, teman dekat yang dia juga orangnya keras gitu, punya pendiriannya kuat banget sendiri.
biasanya kalau dalam satu hal dia lebih menonjol, lebih berkembang keras, itu gue lebih ngalah karena gue nggak mau mengorbankan hubungan gue, relasi gue cuma karena satu hal itu jadi pecah lah, jadi hilang gitu. Karena kalau gue makin keras juga pasti dia juga nggak terima gitu kan. Jadi gue lebih cenderung nurunin ego gue dengerin dia untuk saat itu, walaupun nggak enak gue tetap dengerin dia. Kalau pernyataan lu nih, lu bilang kan lu orang easy going, apa-apa ikut gas segala macem. Kalau temen lu ngajak lu ke hal yang menurut lu negatif, apakah lu tetap ikut juga? Lu nggak punya pendirian sendiri gitu untuk menolak atau gimana? Oh, kalau gue tuh harus jadi orang stabil yang matang gitu. Jadi gue tuh harus tahu juga nih, orang ini nggak bener nih, ya udah gue nggak usah ikutin dong, kayak gitu. Walaupun gue orang-orang stabil biasanya orang-orang yang gas, tacu lah segala macem, tapi harus jadi orang stabil yang matang. Jadi kayak tau lah mana baik, mana buruknya orang gitu. Kalau yang buruk ya udah nggak usah gue ikutin gitu kan. Dari pernyataan lu nih, gue jadi banyak belajar sih. Kan lu beda banget nih sama gue. Lu tim dominan, terus gue stabil cermat. Gue itu dapat dari lu dalam mengambil sebuah keputusan, gue harus cepat ngambil sebuah keputusan. Jadi gue harus bisa juga ngambil sebuah keputusan itu dengan diri gue sendiri gitu. Jadi nggak perlu banyak nanya orang, tapi gue harus bisa ngambil keputusan itu dengan cepat dan tepat ya pastinya. Terus gue juga belajar tentang kalau orang stabil kan biasanya lebih pasif ya, ikut-ikut aja tapi pasif. Gue jadi belajar harus lebih aktif sih, kayak buat tetap dekat sama orang gitu, buat punya hubungan yang lebih deep. Jadi nggak cuma tacu-tacu atau gas-gas doang, tapi juga gue lebih dekat lah sama dia, lebih deep, punya hubungan yang lebih deep. Oke, kalau dari pernyataan lu, gue bisa belajar untuk mengkoreksi diri gue dan mengikut diri gue sih mengenai tentang mengambil keputusan yang harus memperhatikan pendapat orang lain. Gue harus nurunin ego gue di situ sih, karena gue tahu itu kelemahan gue harus apa yang gue mau harus diturutin gitu. Gak bisa karena gue harus memperhatikan pendapat orang lain dan lebih menurunkan ego gue. Dan yang paling jadi pembelajaran gue sih tentang emosi gue dalam gue tertekan. Gue lebih banyak, gue bisa belajar dari lu mengenai kalau saat tertekan gue harus lebih kalem dan meredam emosi gue, karena gue belajar emosi ketika kita mengambil keputusan dengan emosi itu ujungnya pasti sih nggak bakal baik.